Setim dengan Giroud, pemain keturunan Indonesia, Adrian Wibowo, dipuji setinggi langit pelatih LAFC usai nyaris cetak gol. Training Center rampung. Ketum PSSI Erick Thohir, pastikan lanjut bangun stadion mini di IKN. Pemain selanjutnya yang akan dinaturalisasi, Emil Audero diusahakan PSSI. Bisa bela timnas Indonesia saat lawan Australia. Timnas U20 Indonesia gagal total. Indras Jafri siap mundur. Pelatih, Yokohama F. Marinos cerdik. Maksimalkan Sandy Walsh. Setim dengan Giroud, pemain keturunan Indonesia, Adrian Wibowo, dipuji setinggi langit pelatih LAFC usai nyaris cetak gol. LAFC menjalani pertandingan persahabatan melawan Chicago Fire di Empire Polo Grounds, Indio, California, Amerika Serikat pada Rabu, 5 Februari 2025, waktu setempat. LAFC menang dengan skor 1-0 atas Chicago Fire. Satu gol kemenangan LAFC dicetak oleh Denis Bowanga melalui penalti pada babak kedua, tepatnya pada menit ke-64. Pelatih LAFC, Steve Cherundolo, menurunkan 11 pemain starter. Kiper timnas Prancis Hugo Lloris sebagai penjaga gawang. Lalu di bek ada Sergi Palencia, Edi Segura, Aaron Long, dan Ryan Hollingshead. Di tengah dihuni gelandang Timmy Tillman, Igor Jesus, dan Mark Delgado. 3 penyerang yang diturunkan ialah David Martinez, Denis Bowanga, dan striker timnas Prancis Olivier Giroud. 3 penyerang Martinez, Olivier, Giroud, dan Bowanga mendapatkan banyak peluang pada 30 menit awal. Adrian Wibowo masuk pada babak kedua. Pada menit-menit akhir pemain pengganti Ebobis dan Adrian Wibowo nyaris mencetak gol. Bolanya membentur tiang gawang. Pelatih LAFC Steve Cherundolo memberikan pujian kepada pemain dari tim muda LAFC yang bermain di babak kedua. Adrian Wibowo masih berusia 19 tahun yang musim sebelumnya bermain di MLS Next Pro, kasta ketiga. Di MLS Next Pro, Adrian Wibowo mencetak 11 gol dan membuat 11 assist. Pada musim 2025, ia masuk skuad senior LAFC. Adrian bermain dengan sangat baik. Ia mencetak gol saat melawan Phoenix Rising beberapa hari yang lalu, dan hari ini juga hampir sama, ujarnya. Kita tunggu saja aksi-aksi Adrian Wibowo di liga yang dihuni Lionel Messi itu. Training Center rampung. Ketum PSSI Erick Thohir, pastikan lanjut bangun stadion mini di IKN. Seperti diketahui, pembangunan training center di IKN ini telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Setelah pembangunan sejak tahun lalu ini, akhirnya Erick Thohir memastikan pembangunan ini telah selesai. Pembangunan training center Timnas Indonesia di IKN ini mendapatkan dana hibah dari FIFA Forward sekitar 19,2 miliar rupiah. Tak hanya bantuan dari FIFA saja, tetapi pemerintah Indonesia tentu saja ikut mengalokasikan dana untuk pembangunan training center di IKN ini. Pemerintah diketahui mengalokasikan dana sebesar 95 miliar rupiah. Beberapa waktu lalu, Erick Thohir telah menunjukkan pembangunan training center di IKN tersebut. Untuk training center di IKN ini, diketahui terdapat 8 lapangan yang terdiri dari lapangan besar, 1 lapangan futsal, 1 lapangan tertutup, dan 1 lapangan sepak bola pantai. Untuk pembangunan PSSI Training Center ini, kita sudah berjalan stage 1. Stage 1 selesai, kata Erick Thohir dalam video yang diunggah melalui Instagram pribadinya, Jumat 21 Maret 2025. Orang nomor 1 di PSSI ini senang akhirnya training center di IKN ini telah rampung. Setelah selesainya pembangunan training center PSSI di IKN ini, perjalanan tak selesai. Erick Thohir memastikan bahwa akan ada pembangunan lanjutan. Orang yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa akan lanjut bangun stadion mini di IKN. Ia mengungkapkan bahwa pada stage kedua ini akan ada percepatan pembangunan mini stadium yang berkapasitas 5.000 penonton. Alhamdulillah, setelah tahap pertama training center PSSI di IKN selesai, kita akan melanjutkan ke pembangunan tahap kedua, kata Erick Thohir. Prioritas kami pada tahap kedua ini untuk bisa membangun stadion mini di IKN yang berkapasitas 5.000 penonton, ucapnya. Dalam video tersebut, Menteri berusia 54 tahun tersebut mengatakan bahwa ada tanah yang bisa digunakan untuk membangun stadion tersebut. Nah, kebetulan antara PSSI dengan Kepala IKN sudah ada kesepakatan, jelas Erick, di mana ada tanah yang available dan juga dimungkinkan ada pembangunan untuk kapasitas mini stadium yang kita harapkan. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir pun tak lupa berterima kasih kepada semua pihak yang turut menyukseskan pembangunan tahan pertama. Terima kasih untuk kolaborasi dan dukungan semua stakeholder dari FIFA maupun pemerintah yang membuat pembangunan tahap 1 Training Center PSSI di IKN berjalan dengan lancar, tutur Erick.
Dengan selesainya tahap pertama ini, tentu saja training center PSSI tersebut bisa digunakan. PSSI juga beberapa waktu sempat akan membawa timnas U20 Indonesia untuk menjajal lapangan di IKN. Namun, rencana tersebut gagal terwujud karena beberapa hal lain alasan. Pemain selanjutnya yang akan dinaturalisasi, Emil Audero, diusahakan PSSI. Bisa bela timnas Indonesia saat lawan Australia. Sempat tersiar kabar bila Emil Audero akan jadi pemain keturunan yang akan dinaturalisasi selanjutnya. Kini, kabar itu semakin nyata dengan berbagai bocoran dari berbagai pihak. Pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan alias Bung Ropan, menyatakan Emil Audero yang akan dinaturalisasi selanjutnya. Bocoran ini disampaikan Bung Ropan di channel YouTube pribadinya. Kiper Sampdoria kelahiran Indonesia, Emil Audero Mulyadi, sedang dipantau Inter Milan pada bursa transfer musim panas 2023. Bahkan Bung Ropan bilang kalau Emil Audero diusahakan sudah bisa membela timnas Indonesia saat lawan Australia. Emil Audero paling terdepan untuk mengisi pos kiper yang akan dinaturalisasi, kata Bung Ropan. Dia sudah berbincang dengan Pak Erik dan siap untuk memilih membela timnas Indonesia. Diusahakan Emil sudah ada untuk lawan Australia, jadi sekarang masih digeber proses naturalisasinya, tambahnya. Selentingan kabar Emil Audero juga sudah sempat disampaikan oleh Yusa Nugraha. Ia mengatakan, bila salah satu pemain yang akan dinaturalisasi selanjutnya adalah berposisi penyerang dan kiper. Dan posisi kiper yang paling memungkinkan adalah Emil Audero. Info dari A1, ada yang cerita ke saya langsung dari PSSI, bukan orang luar, bahwa akan ada pemain baru lainnya selain Jairo dan Oleh, kata Yusa Nugraha. Dua pemain potensial ini akan diproses naturalisasinya pada akhir Februari atau awal Maret 2025. Untuk posisinya itu striker dan kiper. Jadi pemain ini benar-benar potensial dan semua proses naturalisasinya akan segera diurus. Jadi siapakah mereka? Ya kita tunggu saja. Timnas U20 Indonesia gagal total, Indras Jafri siap mundur. Timnas U20 Indonesia dipastikan gagal melaju ke babak perempat final. Jens Raven dan kawan-kawan hanya memperoleh 1 poin dari 3 pertandingan. Timnas U20 Indonesia kalah 0-3 dari Iran dan 0-3 dari Uzbekistan. Kegagalan tersebut membuat pelatih berusia 62 tahun siap bertanggung jawab kepada publik tanah air. Pelatih asal Sumatera Barat tersebut meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia usai gagal membawa timnas U20 Indonesia ke Piala Dunia U20 2025. Dirinya meminta maaf usai gagal memenuhi target ketiga dari PSSI, yaitu lolos ke Piala Dunia U20 2025 di Chile. Saya mewakili tim dan saya pribadi sebagai pelatih yang dipercaya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia tidak bisa memenuhi keinginan untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025, ujar Indras Jafri usai pertandingan lawan Yaman, Rabu, 19 Februari 2025. Saya menerima tim ini dari bulan Desember 2023. Dalam 1 tahun ini, ada 3 target yang saya terima. Target pertama juara AFF. Target kedua harus lolos Piala Asia. Dan target ketiga harus lolos ke Piala Dunia. Dari ketiga target itu, saya tidak bisa mengantarkan tim ini lolos ke Piala Dunia. Sekali lagi saya mohon maaf, lanjutnya. Indras Jafri juga berterima kasih kepada PSSI yang mendukung seluruh program Timnas U20 Indonesia sebelum terjun ke Piala Asia U20 2025. Karena itu, dirinya juga minta maaf kepada PSSI usai gagal memenuhi target yang ditetapkan. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih pada PSSI yang mensupport roadmap saya, ujar Indras Jafri, dan semua program latihan saya. Oleh sebab itu, saya juga minta maaf pada PSSI yang saya belum bisa memenuhi target untuk lolos ke Piala Dunia, imbuhnya. Dirinya mengaku menyerahkan nasib sepenuhnya kepada PSSI usai gagal membawa timnas U20 Indonesia ke Piala Dunia U20 2025. Selain evaluasi, Indras Jafri juga siap menyerahkan jabatannya sebagai pelatih kepala. Pria 62 tahun tersebut juga siap jika dicopot sebagai jabatannya sebagai pelatih kepala. Mengenai hal-hal yang apakah daya harus dievaluasi atau harus diganti dan lain sebagainya, ujar Indras Jafri. Saya menyerahkan sepenuhnya pada PSSI. Jangankan diganti,
Karena ini tugas negara apapun resiko dari kegagalan ini, saya secara kesatria bertanggung jawab. Jadi, apapun bukan hanya pergantian pelatih, saya siap untuk itu. Lanjutnya, usai lawan Yaman, Timnas U20 Indonesia pulang ke tanah air. Pelatih, Yokohama F. Marinos cerdik, maksimalkan Sandy Walsh. Debutnya terjadi saat Marinos bertanding melawan Shanghai Port FC pada turnamen AFC Champions League Elite 2024/2025, Rabu, 19 Februari. Pada laga yang digelar di Saeik Motor Pudong Arena tersebut, Marinos sukses mengunci kemenangan dengan skor 0-2. Hasil ini membuat mereka berada di puncak klasemen grup A dengan koleksi 19 poin dari 8 pertandingan. Sandy Walsh sangat bangga karena akhirnya bisa mendapatkan kesempatan debut. Sebelumnya, dia tidak masuk dalam tim saat Marinos bertanding melawan Shanghai Shenhua pada 12 Februari lalu. Dia langsung menyapa penggemar tim berjuluk Tricolor tersebut yang mendukung mereka di laga tandang ini. Hai keluarga Marinos, sangat senang bisa melakukan debut untuk tim yang luar biasa dan di depan kalian. Terima kasih sudah hadir dan terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi, kata Sandy Walsh dari Instagram Yokohama F. Marinos. Menariknya, Sandy bertugas tidak pada posisi aslinya pada pertandingan melawan SH Port. Biasa bertugas sebagai bek kanan, dia mendapatkan kepercayaan dari pelatih Steve Holland untuk menjadi bek tengah. Penampilannya juga cukup baik dalam menjaga pertahanan Marinos bermain tandang. Mereka sukses, tampil solid dan tanpa kemasukan di laga ini. Salah satu sosok yang berperan besar terkait keputusan ini bisa jadi adalah performa sang pemain di Timnas Indonesia. Memang Sandy merupakan pemain andalan di sektor bek kanan skuad Garuda. Namun, dia sempat beberapa kali menjadi bek tengah saat dibutuhkan Shin Tae-yong. Tepatnya, saat Timnas dirasa membutuhkan sosok berpengalaman dan bisa diandalkan di posisi tersebut. 3 pertandingan yakni saat melawan Turkmenistan, 8 September 2023, Vietnam, 19 Januari 2024, dan Australia, 28 Januari 2024. Dia sendiri sudah bermain dalam 17 laga bersama Timnas dan sukses menyumbangkan 2 gol. Tidak hanya bek tengah, Shin mengandalkan Sandy dalam posisi penting seperti gelandang bertahan. Sementara itu, Marinos akan kembali bertarung di Liga Jepang pada bulan ini. Mereka akan menghadapi laga tandang melawan Sanfrecce Hiroshima pada 23 Februari. Di Liga Jepang, Marinos sementara berada di posisi ke-9 klasemen. Respons Nova Arianto usai tubuh kekar para pemain Timnas U17 Indonesia jadi sorotan netizen Indonesia. Belum lama ini, netizen Indonesia mulai menyoroti Timnas U17 Indonesia yang tengah menjalani pemusatan latihan TC jelang Piala Asia U17 2025. Tim asuhan Nova Arianto ini menjadi sorotan setelah Timnas U20 Indonesia gagal melaju ke perempat final Piala Asia U20 2025. Seperti diketahui, Timnas U20 Indonesia gagal melaju ke babak selanjutnya setelah tim Merah Putih menelan 2 kekalahan beruntun. Timnas U20 Indonesia kalah dari Iran 3-0 dan takluk 1-3 dari Uzbekistan. Setelah itu, tim asuhan Indra Syafri ini hanya mampu menahan imbang Yaman 1-1 dalam laga terakhir, Grup C Piala Asia U20 2025. Dengan hasil tersebut, netizen Indonesia pun berharap Timnas U17 Indonesia yang saat ini ditukangi oleh Nova Arianto tak bernasib sama. Oleh karena itu, tak sedikit netizen yang mencari tahu perkembangan Timnas U17 Indonesia yang saat ini menjalani pemusatan latihan. Zahabi Goli dan 36 pemain Timnas U17 Indonesia saat ini diketahui tengah menjalani TC di Sleman, Yogyakarta. Skuad Garuda Asia ini diketahui tengah menjalani pemusatan latihan tahap kedua di Yogyakarta selama 25 hari yang telah dimulai sejak 1 Februari 2025 lalu. Sebelum menjalani TC di Yogyakarta ini, tim asuhan Nova Arianto ini sebelumnya menjalani pemusatan latihan terlebih dahulu di Bandung. Tim Merah Putih ini telah menjalani TC tahap pertama di Bandung sejak 5 hingga 20 Januari 2025 lalu. Setelah itu, lanjut ke Yogyakarta untuk menjalani TT sebagai persiapan menuju Piala Asia U20 2025 yang bakal bergulir di Arab Saudi pada April 2025 mendatang. Dalam ajang ini, Timnas U17 Indonesia dipastikan bergabung dalam grup C bersama dengan Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan.
tim asuhan Nova Arianto akan memulai perjuangan dengan melawan Korea Selatan U20 di Prince Abdullah Al Faisal Stadium Jeddah pada 4 April 2025. Namun, sebelum memulai perjuangan tersebut, ternyata timnas U17 Indonesia sudah mencuri perhatian pecinta sepak bola tanah air. Ini karena belum lama ini, foto para pemain timnas U17 Indonesia tersebar di media sosial. Para pemain timnas U17 Indonesia ini terlihat memamerkan foto dengan kondisi tubuh kekarnya. Netizen Indonesia dibuat terkejut dan takjub dengan kondisi tubuh kekar para pemain muda timnas U17 Indonesia ini. Pemain seperti Zahabi Goli dan pemain lainnya memperlihatkan tubuhnya berotot semua, meski masih berusia muda. Setelah foto tersebut tersebar, banyak netizen yang menyoroti gaya melatih Nova Arianto, yang disebut-sebut mengikuti gaya sang guru, yakni Shin Tae-yong. Sebagaimana diketahui, Nova sebelumnya menjadi salah satu asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Selama menjadi asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia senior hampir 5 tahun itu, tentu Nova telah mempelajari banyak hal. Salah satunya, gaya Shin Tae-yong yang mengembleng fisik para pemainnya agar dalam kondisi terbaik. Pelatih berusia 45 tahun tersebut bahkan pernah mengaku bahwa ia memang mengembleng fisik pemain karena berharap tim merah putih kuat secara mental, fisik, teknik, dan taktik. Oleh karena itu, jelang menghadapi Piala Asia U17 2025 ini, Nova memaksimalkan persiapan dengan baik. Ia bahkan terlihat berfokus meningkatkan masa otot para pemain, dan hasil tersebut pun langsung viral, jadi perbincangan netizen Indonesia belakangan ini. Nova Arianto pun menanggapi soal postur tubuh kekar para pemainnya yang menjadi sorotan belakangan ini. Mantan asisten Shin Tae-yong itu mengatakan bahwa ia hanya mencoba menjalani prosesnya selangkah demi selangkah. Pemain yang siap perkuat timnas Indonesia resmi dikontrak Ajax Amsterdam. Di akun Instagramnya, Rian VDP, pesepak bola 19 tahun ini, bahagia mendapatkan kontrak profesional dari klub sebesar Ajax Amsterdam hingga 4 tahun ke depan. Dan deal 2029, kata Ryan van de Paver. Okezone mengutip dari akun Instagram @RyanVDP. Beberapa bulan lalu, Ryan van de Paver yang memiliki darah Indonesia dari ayah dan ibunya diwawancara akun Instagram @pemain keturunan ID. Dalam wawancara itu, Ryan van de Paver mengaku siap jika diminta memperkuat timnas Indonesia. Ketika kami interview bulan Mei tahun lalu, ia menyatakan bangga dengan akar Indonesianya. Ryan juga bersedia membela timnas Indonesia apabila diberikan kesempatan oleh PSSI, tulis akun @pemain keturunan ID. Ryan van de Paver lahir di Amsterdam, Belanda pada 24 Januari 2006. Sejak 2017 atau di usia 11 tahun, Ryan van de Paver masuk Akademi Sepak Bola Ajax Amsterdam. Di tim muda Ajax Amsterdam, skill dan mental Ryan van de Paver ditempa. Akhirnya, ditemukan posisi yang cocok diembannya. Posisi asli Ryan van de Paver adalah fullback kanan. Namun, jika dibutuhkan, pemain yang resmi naik ke Ajax Amsterdam U21 pada 8 Februari 2025 ini juga dapat diandalkan sebagai bek tengah. Melihat usianya yang baru 19 tahun, tenaga Ryan van de Paver dapat digunakan untuk jangka panjang. Di tengah usia Kevin Dix dan Sandy Walsh yang segera menginjak 30 tahun, Patrick Kluivert sudah memiliki suksesornya atas nama Ryan van de Paver. Diproses atau tidak, Ryan van de Paver sebagai warga negara Indonesia, WNI, tergantung keputusan Patrick Kluivert. Jika pelatih 48 tahun ini membutuhkan tambahan pemain di sektor kanan pertahanan, Ryan van de Paver bisa dijadikan pilihan. Terlebih, Ryan van de Paver sudah membuktikan dirinya bisa mendapatkan kontrak profesional dari Ajax Amsterdam. Fakta ini menunjukkan Ryan van de Paver bukanlah pesepak bola biasa-biasa saja. Pasang harga tinggi, FC Twente bakal jual Mads Hilgers, klub top Eropa, siap berebut tanda tangan. Kabar ini pertama kali dilaporkan oleh Twente Insight, yang menyebut bahwa Hilgers akan dijual bersama rekannya, Sam Stein. Hilgers dan Stein saat ini merupakan pemain dengan nilai pasar tertinggi di skuad The Tukers. Performa apik mereka musim ini membuat FC Twente berencana melepas keduanya di saat harga mereka masih tinggi. Langkah ini diambil mengingat kontrak Hilgers akan habis pada Juni 2026, sehingga klub ingin menjualnya sebelum kontraknya berakhir, agar tetap mendapatkan keuntungan. Menurut laporan Twente Insight,
beberapa klub top dari Liga Spanyol dan Serie A Italia menunjukkan ketertarikan terhadap Mes Hilgers. Namun, sang agen, Yalcin Sarica, enggan menyebutkan secara spesifik klub mana saja yang tertarik. Ada minat dari Spanyol dan Italia. Transfer ke luar negeri tentu menjadi pilihan, ujar Yalcin Sarica, dikutip dari Twente Insight. FC Twente memang dikenal sebagai klub yang sering menjual pemain berkualitas ke tim-tim besar Eropa. Baru-baru ini, mereka berhasil menjual Anas Salah-Eddin ke AS Roma dengan harga 8,5 juta euro, sekitar 144 miliar. Tak menutup kemungkinan Mes Hilgers bisa memecahkan rekor tersebut, mengingat nilai pasarnya saat ini diperkirakan mencapai 9 juta euro, sekitar 152 miliar. Meskipun banyak klub tertarik, ada tantangan yang bisa menghambat transfer Hilgers. Kontraknya yang tersisa 1 tahun lagi membuat posisi FC Twente tidak terlalu kuat dalam negosiasi. Jika klub tidak segera memperpanjang kontraknya atau menjualnya dalam waktu dekat, nilai pasarnya bisa turun drastis. Bahkan, ada kemungkinan Hilgers bisa pergi secara gratis ketika kontraknya habis pada 2026. Meski demikian, dengan performa stabilnya di Eredivisie dan pengalaman bersama timnas Indonesia, Hilgers tetap menjadi salah satu pemain yang paling diminati pada bursa transfer musim panas nanti. Ia memiliki daya tarik tersendiri bagi klub-klub yang membutuhkan bek tangguh dengan kemampuan membaca permainan yang baik. Bukan tidak mungkin, dalam waktu dekat, Hilgers akan merapat ke salah satu klub besar Eropa dan melanjutkan karirnya di level yang lebih tinggi. Dengan segala potensi dan ketertarikan dari klub-klub Eropa, masa depan Mes Hilgers di FC Twente masih menjadi tanda tanya. Jika transfernya terwujud, ini bisa menjadi langkah besar dalam karirnya sekaligus membuka peluang lebih besar bagi pemain keturunan Indonesia untuk bersinar di Liga Top Eropa. Menarik untuk dinantikan, kemana Mes Hilgers akan berlabuh di bursa transfer musim panas? Patrick Kluivert berpeluang, panggil Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani ke Timnas Indonesia. Sebagai informasi, 2 nama di atas sempat kehilangan tempat di Timnas Indonesia, tepatnya di era Shin Tae-yong. Sadil Ramdhani terakhir kali memperkuat Timnas Indonesia pada awal tahun lalu. Tepatnya, yakni ketika Timnas Indonesia menghadapi Libya pada 5 Januari 2024. Setelah itu, Sadil Ramdhani tak lagi mendapat kesempatan bermain dari Shin Tae-yong. Nasib lebih buruk dialami Elkan Bagot. Semua berawal dari aksi Elkan Bagot yang dikabarkan menolak panggilan Shin Tae-yong ke Timnas U23 Indonesia. Kala itu, Timnas U33 Indonesia sedang berjuang di babak playoff Olimpiade Paris 2024 pada Mei 2024. Elkan Bagot justru memilih untuk liburan. Hal ini disebut membuat Shin Tae-yong kecewa. Sejak saat itu, Elkan Bagot tak pernah dipanggil ke Timnas Indonesia. Namun, harapan Sadil Ramdhani dan Elkan Bagot kembali ke Timnas Indonesia kini kembali terbuka. Adanya Patrick Kluivert menjadi alasannya. Seperti yang diketahui, Patrick Kluivert merupakan pelatih anyar Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu resmi menggantikan posisi Shin Tae-yong pada bulan Januari 2025. Semua pemain yang sempat nggak dipanggil kemarin itu berpeluang dipanggil lagi. Itu pasti. Sekarang kami masih melihat siapa pemain yang akan dipanggil dan tidak dipanggil. Semua kami pantau termasuk Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani. Nanti akan kami umumkan awal Maret ya. Kata sementara itu, Timnas Indonesia akan memiliki jadwal bertanding 2 kali pada bulan Maret 2025. Laga tersebut yakni melawan Australia 20 Maret 2025 dan Bahrain 25 Maret 2025. Ini merupakan laga lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert tidak akan tambah lagi asisten pelatih asing di Timnas Indonesia. Juru taktik Timnas Indonesia itu sudah cukup dengan 4 asisten pelatih asing di tim Merah Putih. Ada 4 asisten pelatih asing yang saat ini membantu Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Keempat itu adalah Alex Pastoor, Danny Lanzat, Gerald van den Burg, dan Sjoerd Woudenberg. Keempat sosok itu semuanya berasal dari Belanda, sama seperti negara Patrick Kluivert. Patrick Kluivert tinggal mencari 2 asisten pelatih lokal untuk membantunya di Timnas Indonesia. Beberapa pelatih lokal yang sudah dipanggil oleh Patrick Kluivert adalah Bima Sakti, Kurniawan Dwi Yulianto, Eko Purjianto, dan Zulkifly Syukur.
Ada beberapa nama pelatih lokal yang sudah dipanggil Patrick Kluivert, namun tidak disebutkan namanya. Sebelumnya, dikabarkan ada nama Quentin Djakobba yang sudah mengumumkan diri akan membantu Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Dia kabarnya akan menjadi pelatih fisik di Timnas Indonesia. Itu berarti Quentin Djakobba tidak akan masuk ke tim pelatih Timnas Indonesia. Kata Ketua Badan Tim Nasional, Soemarji, Patrick Kluivert hanya tinggal mencari 2 asisten pelatih lokal. Menurut Soemarji, jumlah asisten pelatih asing Timnas Indonesia saat ini sudah penuh. Sekarang, tinggal meracik strategi yang harus disiapkan Patrick Kluivert untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Timnas Indonesia bertemu Australia pada laga ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Sepak Bola Sydney, Kamis, 20 Maret 2025. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain. Duel laga ke-8 Grup C putaran ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Maret 2025. Sudah cukup asisten pelatih asing saat ini, kata Soemarji.